Dia Allah yang patut kita tinggikan, kita muliakan, karena Dia Allah yang selalu ada buat hidup kita, saudara. Kita rindu Allah Roh Kudus menjamah hati kami. Kami rindu Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami, Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah setiap kami ya Bapa. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau katakan Allah Roh Kudus. Kudus jamah hatiku dengan
hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami ya Tuhan. Di hadirat-Mu ya Bapa, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Kau Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama mau katakan amin. Allah kita sungguh luar biasa saudara. Tetap berdiri saja saudara ya, karena Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Roh Kudus boleh tercurah di tempat ini. Bahkan surga bumi boleh bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami boleh bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukan roh kami ya Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami boleh bergandeng tangan semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Boleh berkati semua saudara-saudara kita saudara. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah. Haleluya. Jemaat boleh menyanyi bagi Tuhan. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara. Tetap semangat memuji Tuhan. Ada haleluya. Amin. Tuhan kita sungguh luar biasa. Sebab dialah Allah Tuhan kita yang maha tinggi. Dia Allah yang boleh dimuliakan atas segala Allah yang patut kita sembah. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala
Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami sudah terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah. Dan kami percaya setiap nyanyian pujian kami sudah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami buka hati kami pagi hari ini untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu. Dan kami pulang diberkati, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dalam keadaan yang berbeda ketika kami datang. Karena kami tahu Roh-Mu yang kudus mengubahkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami karena kami percaya Tuhan siap memberkati kami dan kami juga sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom. Puji Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32, kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu kemudian kita langsung lompat aja di Kejadian pasal yang sama 32. Langsung kita baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Lihat Kejadian 32 ayat 1 sampai 3, lalu kita lompat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Jadi Yakub itu pulang ketemu dengan malaikat. Wah, luar biasa. Ya. Lalu lihat 2, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah Yakub, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya, perhatikan ayat 3 ini. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Jadi Esau menyuruh utusan bertemu dengan Esau. Lalu lihat ayat 6, langsung kita lompat ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu. Jadi utusan yang disuruh itu akhirnya kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan Esau pun sedang berjalan menemui engkau, diiringi oleh berapa? 400 orang. Perhatikan, berapa orang? 400 orang. Lalu sangat takutlah ia dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya bersama dengan dia kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, lihat ini. Sebab apa? Pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu hingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Apa firman Tuhan kepada Yakub? Sama-sama. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu. Aku akan berbuat baik kepadamu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ini kisah yang sangat menarik dan saya tahu Anda sebagian besar tahu kisah ini. Bagaimana Yakub itu disuruh pulang oleh Tuhan, lalu di tengah jalan Yakub ketakutan. Nah, ini menjadi menarik karena begini. Saya membaca ayat ini, saya lalu berpikir sebenarnya tidak ada alasan Yakub untuk takut. Yang setuju bilang amin. Yang pertama adalah begini. Karena dia pulang itu karena menurut firman Tuhan. Dia pulang karena dia taat kepada firman Tuhan yang menyuruh dia pulang. Betul gak? Berarti dia dalam kondisi percaya Tuhan, bahwa Tuhan berkata di ayat 9 bahwa kau harus pulang dan keadaanmu akan baik-baik saja. Kalau dia gak percaya Tuhan, kalau dia gak punya iman, dia gak mungkin pulang. Betul gak?
Kenapa? Karena dia akan berpikir, wah kalau saya pulang nanti saya ketemu Esau, saya akan dibunuh. Tapi dia tidak berpikir gitu. Makanya dia punya iman, dia pulang taat firman Tuhan. Lalu yang kedua, sebenarnya nggak ada alasan Yakub untuk takut. Karena ketika perjalanan pulang di ayat yang pertama, Alkitab berkata, Yakub itu ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Tolong tunjukin ayat 1. Ketemu dengan malaikat. Dan rombongan malaikat, bukan rombongan malaikat cuma satu, tapi bertemu dengan malaikat. Malaikatnya jamak, berarti malaikatnya lebih dari satu. Ya. Dan bukankah itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa apa yang Yakub lakukan itu berkenan kepada Tuhan, bahwa apa yang Yakub lakukan itu di backup oleh sorga lewat Tuhan mengirim malaikatnya menyertai Yakub. Betul nggak? Tapi meskipun dia tahu, dia percaya janji Tuhan ya dan amin, dia percaya, dia pulang. Meskipun dia tahu ada malaikat yang menyertai dia, tapi Alkitab berkata Yakub tetap ketakutan. Ya. Nah masalahnya di mana? Nah ini yang saya mau jelaskan kepada saudara. Nah saudara harus percaya bahwa begini, bahwa hidup kita ini disertai Tuhan. Katakan amin. Hidup kita disertai Tuhan. Secara teori kita akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju bilang amin. Secara teori kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji sanggup menjaga kita. Secara teori kita ngerti. Tetapi berapa banyak di antara kita ngerti firman Tuhan, kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan, tapi kita juga hidup dalam ketakutan. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, apa sih yang menjadi alasan utama kenapa Yakub dan kita masih bisa tetap hidup dalam ketakutan. Ya. Nah yang pertama adalah begini, kalau saudara perhatikan, Yakub itu mulai takut ketika dia kirim pasukan, lalu pasukannya pulang memberitahu dia. Ya. Memberitahu dia bahwa Esau itu sedang berjalan menuju ke Yakub dengan berapa orang? 400 orang. Orang bukan tentara. Kalau Yakub diiringi 400 tentara, maka akan disebut Yakub diiringi oleh 400 tentara. Lah 400 orang ini kan bisa saja para gembala-gembalanya ikut, betul nggak? Para dayang-dayangnya, para keluarga-keluarga koleganya Esau yang akan ikut. Tapi dalam pikiran Yakub, yang pertama dia pikir Esau itu akan datang menyerang dengan 400 orang. Ya, makanya kalau saudara perhatikan lagi ayat 8, saya tunjukin. Ayat 8, Yakub berkata begini, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang. Esau datang menyerang. Nah kenapa Yakub bisa pikir Esau datang menyerang? Karena dia melihat bahwa hasil laporan dari utusannya berkata, ya Esau didatangi oleh 400 orang. Dalam pikirannya itu 400 tentara, makanya dia kemudian hidup dalam ketakutan. Ya. Saya mau beritahu ya, Anda dan saya bisa punya iman. Katakan amin. Anda percaya Tuhan baik, katakan amin. Anda percaya Tuhan menyertai kita. Anda percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi saya mau beritahu, yang jadi masalah adalah itu di pikiran kita. Kenapa di pikiran kita? Karena begini, saya mau beritahu ya. Setan tidak bisa menjamah kita, katakan amin. Oleh kuasa darah Yesus, setan tidak bisa menghancurkan Anda. Kalau setan bisa menghancurkan kita, kita udah hancur. Ya, karena setan tiap hari berpikir gimana caranya hancurin kita. Kalau setan bisa menghancurkan kita, maka seharusnya kita semua udah hancur. Pekerjaan kita hancur, rumah tangga kita hancur, anak-anak kita hancur, pelayanan kita hancur. Kalau seandainya setan bisa menghancurkan kita. Tapi masalahnya setan tidak bisa menghancurin kita. Tapi setan bisa memprovokasi kita
lewat pikiran kita yang kemudian membuat kita menjadi takut. Saya mau kasih tunjuk satu ayat, lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Lihat, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata gini, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Nah, perhatikan ini. Tuhan tidak bilang serahkanlah semua masalahmu. Tidak. Tuhan tidak bilang serahkanlah semua sakitmu. Tidak, Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan tidak bilang serahkanlah semua persoalanmu. Tidak, Tuhan tidak bilang itu. Tapi Tuhan bilang begini, serahkanlah kekhawatiranmu. Kenapa Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu? Karena sebenarnya yang menghancurkan banyak orang itu bukan persoalannya, tapi kekhawatirannya. Yang bisa menghancurin kita bukan karena persoalan kita. Karena saya selalu yakin Tuhan bilang tidak ada persoalan yang diizinkan Tuhan melampaui kekuatan kita. Yang setuju bilang amin. Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, tidak pernah Tuhan mengizinkan masalah itu untuk menghancurkan kita. Gak ada masalah untuk menghancurkan kita. Bisa bilang amin. Tapi yang menghancurkan kita itu adalah ketakutan dan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena ketika orang takut dia bisa buat keputusan yang salah. Ketika orang khawatir dia bisa membuat keputusan yang salah. Sehingga segala-galanya hancur bukan karena masalahnya, tapi karena dia buat keputusan yang salah yang berdasarkan kekhawatirannya. Makanya Tuhan bilang gini, serahkan kekhawatiranmu. Karena yang jadi masalah besar bagi kita itu bukan masalah. Karena masalah sebesar apapun, Alkitab bilang Tuhan akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Tapi masalahnya kekhawatiran kita inilah yang menyebabkan segala-galanya jadi kacau. Makanya lihat Tuhan juga memberitahu begini. Lihat ayat 8. Tuhan memberitahu begini ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi ketika Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu, Tuhan bilang gini, kamu harus sadar dari mana datangnya kekhawatiran itu. Apa yang membuat kau khawatir itu apa? Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang apa? Mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saya dan saudara tentunya percaya begini. Yang berbahaya bagi seekor singa itu bukan aumannya. Kalau saudara ke taman safari atau ke kebun binatang, singa mau ngaum-ngaum sekeras apapun selama dia ada di dalam kurungan, enggak bahaya, betul enggak? Betul enggak? Nah, coba kalau Anda ke taman safari lalu singa datang, lalu mulai tunjukin giginya, lalu taringnya mulai cakar-cakar ban mobil Anda. Nah, itu menakutkan. Betul enggak? Tapi Tuhan bilang gini, setan itu cuma bisa mengaum-ngaum. Dia bisa memprovokasi kita. Makanya ketika dia memprovokasi kita yang sebenarnya nggak ada masalah, kita kemudian jadi takut. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut dan khawatir akhirnya kita buat keputusan yang salah. Makanya Tuhan bilang gini, serahkan kekhawatiranmu. Kenapa Tuhan tidak bilang serahkan masalahmu? Karena Tuhan mengerti begini, semua masalah kita pasti bisa menyelesaikannya bersama Tuhan. Tapi meskipun kita bersama Tuhan, seringkali yang kita tidak bisa selesaikan itu kekhawatiran dan ketakutan kita. Yang percaya bilang amin. Anda punya iman, masalah kita selesai. Bisa bilang amin. Anda percaya Tuhan, mujizat terjadi. Makanya ada lagu kan, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Tapi hari ini meskipun Anda percaya, orang percaya masih bisa khawatir dan takut. Makanya Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Dan kau harus ingat, penyebab kekhawatiranmu itu hanya provokasi dari setan yang tidak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Tapi dia cukup mengaum-ngaum, nakut-nakutin kita. Kita udah stres duluan, kita udah depresi duluan, lalu akhirnya kita buat keputusan yang salah. Ya. Banyak orang akhirnya mengambil keputusan salah dalam pekerjaan. Mengambil keputusan yang salah dalam pelayanan. Kenapa saudara tahu? Karena berdasarkan kekhawatiran, ketakutan. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ini ayat yang sudah sering saya baca. Lihat sama-sama dengan saya. 1 Raja-Raja pasal 19. Lihat ayat 1. Satu Raja-Raja 19 ayat 1 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi kalau saudara baca ayat pasal sebelumnya, Elia itu perang tanding dengan Nabi Baal dan Nabi Asyera. Minta api turun dari langit. Ya kan? Elia itu adalah gambaran seorang nabi yang punya iman luar biasa, ya kan? Dia bisa berdoa, tidak ada hujan, bisa hujan, ya. Dengan awan setelapak tangan, hujan datang. Ya kan? Dia punya iman, makanya dia bisa membunuh Nabi Baal dan Asyera, dia bisa turunkan api dari langit. Ini orang punya iman luar biasa. Tapi dengar, orang yang punya iman luar biasa sekelas Nabi Elia, lihat apa yang terjadi. Lihat ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi apa saudara? Jika kapan saudara? Jika apa? Sekali lagi, jika kapan? Sekali lagi, jika kapan? Besok. Ya, besok kira-kira pada waktu ini aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Lalu lihat ayat 3. Maka apa? Loh, ini orang punya iman luar biasa loh. Betul nggak? Ini orang bisa turunin api dari langit. Ya, ini orang bisa berdoa, hujan turun. Ini orang seorang nabi besar, seorang yang punya iman luar biasa, bahkan berani membunuh 850 Nabi Baal dan Asyera. Ini orang hebat. Ya. Tapi Alkitab berkata dia takut, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin. Saya kalau jadi Tuhan, saya akan ngomong kepada Elia, kalau memang kau pengen mati, enggak usah lari. Betul enggak? Kalau memang kau pengen mati, enggak usah lari. Tunggu naik Elia Isabel. Tapi Alkitab berkata dia pingin mati. Lalu dia ngomong gini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambil nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bagaimana mungkin seorang nabi sekelas Elia bisa takut? Ya. Karena begini, Isabel itu ngerti dia tidak bisa langsung membunuh Elia. Kalau dia bisa bunuh Elia, maka dia tidak kirim utusan. Betul gak? Dan dia marah, dia jengkel, dia bilang gini, besok. Saudara pernah lihat orang emosi? Orang marah, saudara pernah lihat? Di sini ada gak ibu-ibu yang marah dengan anaknya? Lalu ngomong gini dengan anaknya, kamu ini ya gak belajar, besok mami akan marah kepadamu. Loh,
Hari ini nggak belajar, dimarahinnya kapan? Besok. Ada suami jengkel sama istrinya. Kamu ya tak kasih tahu nggak mau dengar. Baiklah, besok kamu akan tak marahin. Anda keserempet di mobil di jalan, Anda bilang kepadanya rempet. Besok ya Pak ya, besok tak marahin. Enggak ada. Orang kalau udah emosi jengkel biasanya nggak bisa ditahan. Betul nggak? Langsung. Nggak pakai lama. Langsung. Kamu nggak boleh gitu ya. Kamu harus belajar. Nggak ada orang tua bilang sama anaknya, besok papi marah. Siap-siap besok papi marah. Ada di sini guru juga yang ngomong ke anak-anaknya yang tidak ngerjain PR. Besok ibu marah. Loh hari ini PR-nya hari ini bu, saya nggak kerjain. Iya nggak apa-apa, besok baru ibu marah. Kan nggak ada, betul nggak? Kenapa Isabel nggak berani, nggak bisa membunuh? Karena dia juga masih takut. Ini di Israel dan Elia itu baru buat mujizat dan semua orang respect kepada Elia. Dia juga jaga dia punya dia punya nama, jangan sampai nggak disukai orang. Makanya dia kirim utusan. Dan ini dengar ya, ini sama dengan cara kerja setan. Ya. Dia nggak perlu bunuh Elia. Elia akhirnya minta mati sendiri. Jadi Isabel tetap punya nama baik di hadapan rakyat Israel, betul nggak? Bahwa dia tidak membunuh seorang nabi, tapi cukup dia nakut-nakutin, Elia mati sendiri. Ya. Tahu nggak? Ya. Kalau setan sekali lagi bisa membunuh kita, kita udah lama mati. Ya. Kalau setan bisa hancurin pekerjaanmu, udah lama hancur, nggak tunggu sampai hari ini. Karena setan sangat benci sekali sama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi karena dia nggak punya kuasa untuk hancurin rumah tangga kita, dia nggak punya kuasa untuk hancurin pekerjaan kita, dia nggak punya kuasa untuk lakukan apa-apa kepada kita. Dia cuma nakut-nakutin. Ya. Ingat sekali lagi, tidak ada masalah yang diizinkan Tuhan untuk hancurin kita. Bisa bilang amin. Tidak ada masalah yang diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Semua masalah yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi setan memprovokasi kita lewat masalah yang harusnya kita hanya lewati. Hanya lewati. Karena bukankah hidup ini setiap hari hanya kita lewat masalah selesai, besok masalah lagi selesai, besok masalah lagi selesai. Kita hanya lewati. Tapi kita hancurkan semuanya hanya karena setan memprovokasi kita. Elia minta mati karena stres, depresi. Ya. Itu artinya begini, orang kadang-kadang berpikir lebih baik mati daripada hidup dalam ketakutan, stres, dan depresi. Betul gak? Makanya kalau saya lihat ya, ada banyak orang bunuh diri. Ya, kenapa dia bunuh diri? Kebanyakan orang bunuh diri karena stres, depresi, dan dia berpikir solusi untuk hilangin stres dan depresinya yaitu mati. Karena mereka berpikir mati itu lebih enak daripada nanggung stres dan depresi. Setan juga ngerti akan hal itu. Makanya dia buat Anda depresi, dia buat Anda stres. Lalu Anda stres, depresi, Anda hancurin sendiri keluargamu, Anda hancurin sendiri pekerjaanmu, Anda hancurin sendiri pelayananmu, Anda hancurin sendiri semua yang baik yang harusnya bisa selesai dengan baik. Tapi karena Anda stres, depresi, tekanan setan, menakut-nakutin, akhirnya Anda sendiri pilih mati. Sekelas Elia aja pilih mati daripada dia harus hidup dalam stres. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya, dia ada di Sulawesi. Dia orang Surabaya, tapi dia kerjanya itu berdagang di Sulawesi. Di Kendari, di Palu dan beberapa daerah yang lain di Sulawesi. Dia cerita sama saya. Ya. Sebelum dia ke Sulawesi dia cerita, Pak tolong bantu doa, saya ini lagi dalam masalah keuangan berat sekali.
Dia ditipu oleh karyawannya dan saudara tahu dia harus bayar semua apa yang menjadi tanggung jawabnya sebenarnya itu barangnya nggak ada karena ditipu, uangnya dimakan oleh karyawannya sendiri. Ya. Lalu saudara tahu ya, dia cerita sama saya, Pak, saya di Sulawesi itu Pak, saya didatangi setan Pak. Jadi saya tidur di kamar itu ya, lalu tiba-tiba setan gondoruo, tinggi besar, berbulu. Ingat ya, semua yang tinggi besar berbulu bukan setan. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Ya, cuma ini setan, wow, seram sekali. Dia bangun, dia kaget sekali di depannya ada setan. Lalu saya tanya sama dia, Pak, Bapak usir enggak dalam nama Yesus? Enggak Pak, saya enggak usir. Loh, lalu Bapak ngapain? Saya cuma bilang gini sama setan. Setan, saya enggak takut kau. Masalah keuanganku lebih menakutkan daripada kau, setan. Dia bilang, saya harus bayar utang segini banyaknya. Itu aja udah menakutkan. Jadi kau di situ menampakkan diri nggak apa-apa, saya nggak takut, ya kan? Jadi dia bilang gini, masalah saya lebih berat daripada setannya, jadi dia nggak takut. Nah, saya mau beritahu, itu tanda orang depresi kan, betul nggak? Itu tanda orang stres, itu tanda orang nggak kuat lagi. Dia cerita sama saya, Pak, saya lewat jembatan itu Pak di Sulawesi, saya pengen loncat Pak. Bayangin dia pengen loncat. Sebelum dia loncat dia telepon saya. Puji Tuhan dia telepon saya. Dan saudara tahu artinya apa? Orang itu yang paling ditakutkan dalam hidupnya itu stres, depresi, tertekan, takut, khawatir. Dia gak bisa selesaikan segala sesuatunya. Makanya Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Karena yang menyiksa engkau bukan masalahmu. Yang menyiksa engkau bukan kekhawatiranmu. Bukan persoalanmu. Tapi yang menyiksa engkau adalah ketakutanmu dan kekhawatiranmu. Itu yang menyiksa kita. Yang bikin Anda gak tidur itu bukan persoalannya. Yang bikin Anda gak tidur itu stres mikirin persoalan. Yang setuju anggukkan kepalamu. Bisa bilang amin. Yang membuat Anda stres bukan masalahnya. Apalagi kalau kita percaya Tuhan. Kita udah bolak-balik ditolong Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, hari ini pun Tuhan yang sama bisa menolong kita. Tapi yang gak kuat itu stresnya. Ya. Makanya Ayub juga mengakui. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Ayub juga mengakui begini. Ayub 3 ayat 25. Ayub bilang gini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau saudara perhatikan tata bahasanya, Ayub berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Berarti kan begini, sebelum ada masalah aja dia udah hidup dalam ketakutan. Bagaimana mungkin orang yang setiap hari bawa korban persembahan, penghapus dosa untuk anak-anaknya yang ke-10 yang suka pesta itu, dia tetap hidup dalam ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tetap hidup dalam ketakutan padahal semuanya baik-baik saja. Bayangin ya, Ayub aja semuanya baik-baik dia hidup dalam ketakutan. Apalagi kita yang sedang punya masalah. Ya kan? Orang gak punya masalah aja setan berusaha menakuti Anda. Ya. Orang gak punya persoalan aja setan bisa buat Anda takut. Apalagi kalau kita dalam masalah. Tambah setan memprovokasi kita. Supaya Anda udah takut karena masalah. Anda khawatir dengan masalah. Dan akhirnya Anda kayak Elia. Pengen mati. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Sama dengan Yakub tadi. Dia ada malaikat Tuhan menyertai. Dia taat firman Tuhan. Dia pulang. Tapi ketika dia dengar berita Yakub
dengar berita Esau sedang pulang bawa 400, pikirannya mulai main. Pikirannya mulai main, aduh ini nanti gimana, ini nanti gimana, ini nanti di mana. Saya mau beritahu, tidak ada orang tahu apa yang akan terjadi besok. Katakan amin. Tapi orang tanya bisa percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan hari esok yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara percaya apa bedanya iman dengan takut? Iman dan takut sama-sama percaya. Kok iman dan takut sama-sama percaya? Iya. Iman itu percaya semua hal yang baik akan datang kepadanya. Yang setuju bilang amin. Keluargaku akan baik-baik saja. Pekerjaanku akan baik-baik saja. Pelayananku akan baik-baik saja. Anak-anakku akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan tetap yang pegang kendali dalam hidupku. Itu iman. Tapi kapan orang mulai takut? Dia juga percaya. Percaya pekerjaanku bisa hancur. Percaya bahwa anak-anakku ini nanti bisa gimana ya. Itu iman. Dengan ketakutan sama-sama percaya. Cuma takut selalu percaya bahwa hal yang buruk akan datang kepadanya. Saya mau beritahu, di dalam Tuhan Yesus, bukankah Tuhan pernah berkata begini, tidak ada rancangan kecelakaan untuk kita, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Pak, tapi keadaan Pak, orang berlaku buruk kepada saya. Lah Tuhan juga bilang kan gini kepada saudara-saudara Yakub. Saudara-saudara Yusuf, dia berkata gini, engkau merencanakan yang jahat terhadap aku. Bayangin ya, orang berbuat jahat kepada kita aja, Alkitab bilang, Tuhan bisa mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya. Karena itu orang beriman selalu percaya, besok akan baik-baik saja. Kok enggak ono saya ngamen. Rumah tanggaku akan baik-baik saja. Pekerjaanku, bisnisku akan baik-baik saja. Tuhan pasti tolong. Pelayananku pasti baik-baik saja. Karena Tuhan pasti menolong. Saudara tahu kita sampai ke titik ini. Itu bukan karena kita. Itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya selalu percaya. Kalau hari ini Tuhan tolong. Besok juga Tuhan tolong. Besok Tuhan tolong, lusa Tuhan tolong. Minggu ini Tuhan tolong, minggu depan Tuhan tolong. Minggu depan Tuhan tolong, tahun depan juga Tuhan tolong. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan selalu akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itu penyebab ketakutan. Yang kedua, kembali ke Kejadian. Kejadian 32. Lihat ya, kita baca di ayat 24. Lihat Kejadian 32 ayat 24. Perhatikan firman Tuhan berkata begini. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, perhatikan ini. Jadi Yakub itu bergumul ya dengan malaikat. Lalu Alkitab berkata, orang itu nggak bisa mengalahkannya. Ia memukul apa saudara? Sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok karena ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kemudian lihat ayat 28. Langsung ayat 28. Ayat 28 berkata begini. Lalu kata orang itu, kata malaikat Tuhan itu, namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi siapa? Israel, sebab engkau telah apa? Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini statement yang paling aneh menurut saya di dalam Alkitab. Kenapa aneh? Karena berbeda dengan apa yang sering kali kita pikirkan. Ya, saya kasih contoh begini. Kalau saya misalnya bergulat, bertengkar, wrestling dengan Pak Robert, ya. Lalu kemudian saya tendang sendi pangkal paha Pak Robert misalnya, ya.
Lalu akhirnya Pak Robert yang jalannya baik-baik akhirnya pincang kayak Yakub kan. Lalu saya bilang ke Pak Robert, waduh Pak Robert ini menang dalam pergulatan ini. Sementara saya jalan baik-baik aja. Menurut saudara yang menang itu siapa? Ya? Yang menang siapa? Yang terluka atau yang baik-baik aja? Yang baik-baik aja lah, betul gak? Bagaimana mungkin Tuhan ngomong kepada Yakub, kamu bergumul dengan saya, kamu wrestling dengan saya, kamu bergulat dengan saya, kau terluka, sekarang kakimu pincang dan kau menang. Apa ini sarkastis atau apa? Ya. Apakah ini perkataan Tuhan ini cuma nyindir atau gimana? Saya percaya Tuhan tidak nyindir. Katakan amin. Ini betul-betul Yakub di saat dia pincang, Tuhan bilang, kau menang. Nah kenapa bisa? Karena begini. Ya. Pada waktu Yakub itu tidak pincang, dia kan rencana lari, betul nggak? Betul nggak? Dia rencana lari. Ya. Tapi karena dia pincang, dia nggak bisa lari. Hadapi masalahnya. Dan tahu nggak? Orang yang hadapi masalahnya, meskipun dia lemah, dia nggak lari. Alkitab bilang, dia pemenang. Bisa bilang amin. Anda boleh hadapi 1000 macam masalah. Tapi kalau engkau tidak lari, engkau pemenang bagi Tuhan. Ya. Engkau boleh hadapi banyak tantangan. Engkau tidak lari. Di sini, aku Tuhan. Pak, tapi saya Pak, waduh banyak sekali digosipin. Enggak apa-apa, aku tetap di sini. Ya. Pak, tapi Pak masalah saya banyak. Enggak apa-apa, saya tetap di sini. Pak, persoalan di pekerjaan banyak. Enggak apa-apa, saya tetap di sini. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Saya tetap di sini. Loh Pak, tapi saya kok saya kurang nyaman Pak di sini. Ya, meskipun engkau kurang nyaman, kau tetap di sini. Dan saya mau beritahu, dengar ya. Kenapa Tuhan bilang Yakub pemenang di saat dia tidak bisa lari? Karena Tuhan tahu begini, ya. Dengar, yang mahal dari seseorang itu kesetiaannya. Bisa bilang amin. Yang mahal dalam Tuhan itu kesetiaannya. Orang hebat banyak Pak. Ya. Orang setia jarang. Ya. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin. Orang jago banyak. Ya. Banyak. Tapi yang kurang itu kesetiaan. Makanya saya juga dalam pelayanan, mau dalam apapun masalah apapun. Aduh, saya akan nyanyi. Ku ingin tetap di sini. Kok enggak ono saya ngamen? Sekali Tuhan tanam Anda, selamanya Anda akan tetap melayani Tuhan. Ya. Sekali Tuhan berkata, nah ini tanggung jawabmu, aku percayakan kepadamu. Engkau akan tetap di sana. Sampai waktunya Tuhan bilang, pulang kembali ke rumah Tuhan. Tuhan mendapati kita. Dengar ya, ketika Tuhan puji hamba-hambanya ketika pulang. Tuhan bilang begini, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Kalau engkau berkata, Pak saya takut, tidak apa-apa takut. Semua orang bisa takut, tapi engkau setia. Ya. Pak saya punya masalah Pak. Saya ini, waduh Pak saya nggak tahu gimana harus lakukan. Nggak apa-apa, tunggu aja di situ. Karena bagi Tuhan, pemenang itu bukan seberapa banyak dia bisa lari. Pemenang bagi Tuhan bukan seberapa jago dia. Bisa bilang amin. Pemenang bagi Tuhan bukan seberapa hebat dia. Tapi pemenang bagi Tuhan, kau tidak lari di tengah masalah. Ya. Karena udah terlalu banyak itu orang lari di tengah masalah, banyak. Yang tahu gitu anggukan kepalamu. Betul gak? Orang lari di tengah masalah banyak gak? Banyak. Karena itu saya berdoa semua jemaat GPT Logos di tempat ini tetap setia sampai akhir. Tuhan berkata, engkau adalah pemenang.
Meskipun kakimu pincang, aduh Tuhan, aku pincang Tuhan. Kaisau lari, ya sudah di sini aja. Karena ketika engkau tetap setia, Tuhan yang akan buat mujizat buka jalan, akan menyelesaikan apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi lagu ini, El Shaddai. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Katakan amin. Dia berkuasa. Karena itu hari ini kita mau berkata, aku tidak takut. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku. Karena aku tahu Tuhan pelihara hidupku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus pelihara. Angkat tanganmu dan dengan iman katakan, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hidup. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati, berkatiku. Katakan dengan imanmu, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Katakan lagi El Shaddai. Oh, para pelayan berjamuan kudus. Allah. Mari saya mengundang para pelayan berjamuan kudus bisa maju ke depan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Kami percaya semua masalah kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau besar, Engkau sanggup menyelesaikannya Tuhan. Tapi seringkali kekhawatiran inilah yang membuat kami akhirnya mundur. Ketakutan kami akhirnya mengacaukan diri kami sendiri. Karena itu hari ini kami mau dengar dan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami. Kekhawatiran untuk keluarga kami, kekhawatiran untuk anak-anak kami. Kekhawatiran untuk usaha pekerjaan kami. Kekhawatiran untuk pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau seperti Elia membuat keputusan yang salah, menyerah dengan keadaan dan minta mati. Tapi hari ini kami mau menatap masa depan kami.
bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan untuk kami. Kami tidak tahu apa akan terjadi hari esok. Tapi satu yang kami yakini, Engkau ada di masa depan kami. Engkau sudah mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kami. Dan kami mau berkata hari ini, segala-galanya akan jadi baik. Karena Tuhan yang akan menolong kami. Karena Tuhan yang akan buat segala sesuatunya jadi baik. Hari ini lewat perjamuan kudus persekutuan tubuh darah-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Engkau bukan hanya memberkati kami, tapi Engkau memberikan nyawa-Mu untuk kami. Dan kami percaya tidak ada kasih yang lebih besar seperti kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk kami. Karena itu kuduskan kami dengan dua kuasa darah-Mu Tuhan. Layakkan kami dan kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami dikuatkan kembali. Kami mau tetap setia akan panggilan Tuhan. Kami mau tetap ada dalam jalur yang Tuhan sudah rencanakan. Kami tidak akan pernah melarikan diri Tuhan. Meskipun kami pincang, kami akan tetap jalan maju bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan buat jalan, Tuhan yang akan buat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap bersekutu tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali setelah dilayani. Nyanyikan pujian kembali. Tak usah aku takut. Tak usah Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. amin, 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 amin. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku lemah, Yang memegang hidup El Shaddai, yang jaga. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, kita bagi berdiri bersama-sama kalau semua sudah layani. El Shaddai, lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Oh, Engkau besar, Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari semua sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari semua tantangan hidup kami. Amin, amin, amin. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kekhawatiran kami, sebab Engkau Tuhan yang memelihara kami. Hari ini kami serahkan ketakutan kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kami tahu semua dosa pelanggaran kami sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya kami punya masa depan yang luar biasa. Pekerjaan kami punya masa depan yang luar biasa. Pelayanan kami punya masa depan yang luar biasa. Anak-anak kami punya masa depan yang luar biasa. Karena Engkau Tuhan yang sudah mengatur yang terbaik bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan baik-baik saja. Kami mau tetap setia. Tantangan tidak akan pernah membuat kami mundur. Persoalan tidak membuat kami mundur. Tapi kami mau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan bersama anak, menantu, cucu semuanya diberkati Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mendukung pelayanan gereja tempat ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah, kami percaya kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, kekhawatiran kami dalam tangan Tuhan. Dan mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan yang
Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Verli, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia gunung batu kita. Kita mau serahkan kekuatan kita padanya. Haleluya. Petugas persembahan boleh menjalankan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kita percaya padanya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan ku semalam. Saya undang kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari. Kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa berkat dan doa duduk. Tinggi bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan selamatku. Aku percaya akan Dia telah berikanku tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami dapat menapaki minggu yang pertama di bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terang dan yang indah. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang sehat. Tapi siapakah orang yang setia untuk beribadah kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Pimpin dan bimbing terus di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyampang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami bersekutu, untuk terus kami memuji, untuk terus kami memuliakan, untuk terus kami ingat akan hari-hari yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kami, untuk kami beribadah kepadamu Bapa. Berkati acara ibadah pada pagi hari ini, berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari. Berkati secara khusus Ibu Gembala sidang kami Tuhan, beserta seluruh pengurus di dalam tempat ini, untuk terus dengan penuh kesetiaan, untuk melayani-Mu Tuhan sampai titik darah penghabisan. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Jadikan rumah-Mu yang Maha Kudus sungguh-sungguh menjadi sebuah panutan, sungguh-sungguh menjadi sebuah tempat di mana kami, di dalam tempat ini, kami memperoleh sebuah kelegaan tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami, berkati aparatur negara kami, agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, apapun doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, apapun keluhan dan masalah kehidupan kita di hadapan Tuhan yang kita jalani sampai pada hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua apa yang kita harapkan kepada Tuhan,
dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah kesetiaan, tanda sebuah keyakinan bahwa serta dengan Tuhan kita lewati segala perjalanan kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.